Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ujung tombak di perkebunan kelapa sawit adalah seorang pemanen. Di mana bahwa pemanen seperti vlog sebelumnya kita sudah bahas bagaimana standar pendapatan dari seorang pemanen. Namun di dalam pendapatan seorang pemanen juga ada banyak aturan main yang harus dijalani seorang pemanen. Ketika pemanen tidak menjalankan sebuah aturan, maka konsekuensinya pasti ada denda di dalamnya. Maka kali ini The Brondol akan membahas bicara tentang denda-denda dari yang akan dibebankan kepada seorang pemanen. Namun suatu benang merah yang harus kita sepakati dulu bahwa denda ini sekali lagi bukan semata-mata untuk mengurangi pendapatan karyawan. Sekali lagi, denda bukan semata-mata untuk bisa mengurangi pendapatan karyawan sehingga karyawan pemanen biar nanti gajinya sedikit. Bukan seperti itu konsepnya. Tapi bahwa denda ini dilakukan sebagai pengingat bagi seorang pemanen untuk tidak menjalankan sebuah kesalahan yang sudah ditetapkan itu. Jadi kesalahan yang ini jangan dilakukan lagi supaya aturan tetap adalah aturan di dalam panen karena akan berpengaruh terhadap pemanen itu ke depannya. Sebagai contoh, bahwa denda yang pertama adalah ketika pemanen melakukan pemotongan buah mentah. Ketika pemanen melakukan memotong buah mentah, maka bahwa pemanen akan didenda sesuai dengan aturan yang ada. Rupiah berapa dan sebagainya adalah sangat tergantung aturan yang ada. Karena bahwa memotong buah mentah artinya bahwa seperti kita memperkosa tanaman kita. Dengan pemanenan buah yang mentah, seperti kita adalah bagaimana melukai pokoknya sehingga nanti akan berpengaruh terhadap pokok selanjutnya. Maka sekali lagi bahwa standar panen kita yang ada di perusahaan adalah brondolan. Ketika buah mentah itu dipanen, maka secara tidak langsung kita adalah melukai pokoknya yang berujung terhadap tanaman bisa stres, dan ketika dilakukan secara terus-menerus oleh pemanennya, maka pemanen juga pasti akan mengalami penurunan hasilnya. Itu adalah denda yang pertama. Denda yang kedua adalah buah tinggal. Buah tinggal artinya bahwa ini adalah ancak panen, kemudian pemanen tidak memanen buah yang sudah matang, tapi dia akan melewatkannya. Maka bahwa ketika dilakukan mutu ancak oleh mandor panen, maka si pemanen akan dijatuhi denda. Buah tinggal yang ada akan berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan dan pendapatannya dia. Sebenarnya adalah tanggung jawab dia untuk memanennya yang menjadi bagian dari pendapatan dia sehari-hari di dalam kerja panen itu sendiri. Buah tinggal akan berpengaruh sekali terhadap kondisi pokok yang ada, di mana bahwa buah tinggal apalagi pusingannya tinggi, di mana bahwa sudah seputar 10 hari tidak dijalankan panen, ketinggalan lagi, maka mungkin bisa 20 hari ketinggalan panen. Maka akan menjadi losses perusahaan, dan akan kalau terlalu lama lagi maka akan berjamur dan akan berpengaruh terhadap kondisi pokok dan otomatis kepada karyawannya pastinya. Yang ketiga, ketika denda adalah dijatuhkan kepada pemanen yang tidak meletakkan pelepah ini di gawangan mati secara rapi. Denda ini ditujukan adalah bagaimana membersihkan lahan kita, ancak kita, supaya bahwa pemanen juga mudah mengutip brondolan. Pekerjaan-pekerjaan yang lain juga mudah dilaksanakan, misalnya pemupukan yang ada di piringan. Sehingga bahwa seorang pemanen diwajibkan untuk menata pelepahnya di gawangan mati. Itu adalah ketika mutu ancak, si panernya datang, ternyata ini maka didenda. Per pelepah berapa rupiah sangat tergantung dari ketetapan yang ada. Lah, denda yang keempat adalah ketika pemotongan toros adanya. Pemotong toros, ternyata toros yang ada setelah ditata di TPH, ternyata bahwa panjang torosnya tidak memenuhi kriteria. Panjang toros yang ditolerir adalah memiliki panjang adalah 2,5 cm. Ketika lebih dari 2,5 cm, maka akan berpengaruh terhadap pabrik. Mengaruhnya di mana, Pak Wendy? Toros yang terlalu panjang, maka toros itu tidak menghasilkan minyak. Ini adalah jaringan gabus, toros ini adalah jaringan gabus. Ketika setelah dibawa ke PKS, kemudian diolah menjadi minyak kelapa sawit, maka gabus ini akan menyerap minyak semakin banyak. Maka kemungkinan ketika janjangan kosong dikeluarkan dari pabrik dengan toros yang panjang, maka kadar minyaknya pasti akan berkurang. Dan jika dalam jumlah yang banyak, jelas rendemen akan sangat ngaruh sama rendemen kita. Maka toros tidak wajib dipotong mepet. Toleransinya hanya 2,5 cm atau bahkan 2 cm saja. Itu adalah denda keempat. Denda kelima adalah ketika brondolan tidak dikutip. Lah, ini kayak brondolan-brondolan yang tidak dikutip dalam jangka waktu panjang,
maka akan sangat berpengaruh terhadap perusahaan, akan menambah tenaga lagi, misalnya bongkar ataupun dongkel kentosan dan sebagainya. Kalau toh harus disemprot, nambah lagi biaya bahan atau chemikalianya. Dan yang berujung kalau misalnya kentosan-kentosan banyak di piringan juga yang susah siapa? Ya pemanen juga. Maka brondolan wajib dikutip bersih untuk dibawa ke TPH, untuk dibawa ke nanti selanjutnya adalah diangkut ke pabrik kelapa sawit. Jika tidak, maka akan berpengaruh terhadap biaya dari divisi yang ada, baik di biaya dari perusahaan ataupun kesusahan dari si pemanen untuk mengutip brondolannya ke depan. Dan yang terakhir adalah yang sering terjadi, denda yang selanjutnya adalah ketika buah ini adalah ketika buah matahari. Buah matahari juga ada dendanya, di mana buah matahari adalah pemotongan ini, misalnya toros seperti ini harusnya dipotong di sini, ternyata adalah masih ada buah yang ketinggalan. Ini sangat berpengaruh juga, kalau ketahuan sama mandor panennya ya juga akan didenda. Sehingga memang Pak Pandi banyak banget sih dendanya gitu kan. Ya memang banyak seperti itu. Karena ini adalah demi kebaikan perusahaan dan demi kebaikan si karyawan. Maka standar yang ada harus ditepati oleh para pemanen sendiri. Jangan sampai bahwa denda ini membuat si karyawan panen juga akan menjadi kesusahan dalam bekerja, perusahaan juga akan mengalami losses sehingga mengalami kerugian ataupun potensi produksi yang tidak tergali. Oleh sebab itu kita harus benar-benar fokus terhadap pekerjaan panen itu sendiri. Jangan sampai bahwa denda ini malah mengurangi pendapatan karyawan. Dan sekali lagi, denda bukanlah keinginan perusahaan untuk mengurangi pendapatan karyawan, melainkan bahwa denda semata-mata adalah mengingatkan karyawan supaya bagaimana si karyawan bisa bekerja sesuai dengan SOP yang ada, diingatkan dengan denda itu. Lah, yang sering terjadi adalah bahwa ketika mandor panennya adalah sudah tahu dia salah, namun tidak ditegur, sehingga bahwa kesalahan dari seorang karyawan kita apabila tidak ditegur atau tidak diluruskan, maka akan menjadi pembenaran bagi si karyawan panen itu sendiri, yang berujung terhadap kerusakan ancak panen kita akan terlalu parah. Maka jika salah ditegur, luruskan yang benar seperti apa. Karena bahwa kebiasaan yang salah tanpa ditegur atau diluruskan, maka akan menjadi pembenaran dari si karyawan panen itu sendiri. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah bahwa ketika kesalahan yang sering terjadi, yang sering didenda adalah ketika buah tidak ditata di sana itu, di TPH itu. Karena apa? Buah ditata di TPH supaya buah itu mudah dihitung, lebih teliti lagi di dalam buah matang atau buah busuknya atau ripe-nya atau overripe-nya atau rotten-nya atau empty-nya itu jelas dihitung di sana. Yang biasanya kita adalah buah busuk atau buah overripe dan sebagainya, di sana akan dihitung. Dan buah mentahnya berapa, itu yang memudahkan si krani atau penghitung atau mencatat di TPH itu benar-benar ini. Sehingga saran saya adalah ya itu ikuti aturan aja. Jadi ketika aturan itu diikuti dengan baik, kebiasaan kita menjadi baik, maka kedepannya bekerja akan semakin baik terus. Tapi jangan mencoba kita berbuat salah terhadap suatu pekerjaan yang berujung terhadap ketika dibetulkan diri kita menolak, padahal itulah yang benar. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Memang ada sekitar 7 denda yang diberikan kepada karyawan ketika dia melakukan kesalahan. Banyak tadi yang saya sampaikan, mulai dari brondolan, buah tinggal, buah mentah, pelepahnya juga. Sekali lagi bahwa pemanen adalah ujung tombak perusahaan. Ketika pemanen itu adalah diberikan pendapatan yang lebih sesuai dengan prestasinya, namun ada denda di dalamnya yang berguna demi bagi perusahaan dan juga bagi karyawan itu sendiri ke depannya. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kesehatan bagi saya, Anda, dan semuanya. Semangat selalu para planter dan para petani semuanya. Semoga Allah melimpahkan kesehatan dan kebahagiaan tanpa besar bagi kita semuanya. Salam hangat bagi keluarga Anda di rumah. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.